Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penjelajah ilmu. Selamat datang di dunia belajar Abah. Seperti biasa, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik dan hebat, pada materi ini kita akan membahas terkait meyakini kitab-kitab Allah untuk menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah, sejarah kitab-kitab Allah. Yang kedua, dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Yang ketiga, dapat memaknai Al-Quran dan memiliki sikap sebagai generasi Quran. Anak-anakku sekalian, yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah dan juga Nabi yang menerimanya. Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kita mencintai Al-Quran. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini bukan soal kuantitas, tapi kualitas, yaitu membaca dengan tartil dan memahami kandungan maknanya. Sebab dengan memahami maknanya akan tersingkap keindahan Al-Quran. Cara yang kedua adalah senantiasa membaca tentang keagungan dan kemukjizatan Al-Quran. Sebab dengan banyak membaca keagungan Al-Quran, hati akan terpaut untuk selalu membaca Al-Quran. Cara kita mencintai Al-Quran yang ketiga adalah memperbanyak membaca sejarah para sahabat, ulama salaf, dan ahlul Quran yang gemar membaca Al-Quran dan mengabdikan diri untuk Al-Quran. Sebab dalam perjalanan hidup mereka terdapat uswah untuk diteladani, inspirasi untuk diikuti. Cara yang keempat adalah berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan mencintai Al-Quran dan mencapai cintainya. Doa adalah senjata orang mukmin. Bagaimana doa yang kita panjatkan? Allahumma rzuqni hubbal Quran wa syauqi ila qiraatihi. Yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Al-Quran dan rindu membacanya. Adab terhadap Al-Quran. Adab yang pertama dan terpenting dalam baca Al-Quran adalah berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mencari dunia atau pujian manusia. Niat ikhlas adalah kunci untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab dalam Al-Quran yang kedua adalah dalam membaca Al-Quran kita harus bersuci dan bersih, baik dari hadas atau najis maupun kotoran lainnya. Bersuci dan bersih adalah syarat untuk menyentuh mushaf Al-Quran dan juga merupakan tanda penghormatan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adab yang ketiga dalam baca Al-Quran adalah duduk menghadap kiblat, yaitu arah Ka'bah di Makkah. Menghadap kiblat adalah tanda penghadapan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga merupakan sunnah Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Duduk menghadap kiblat juga harus dilakukan dengan sikap yang tenang, sakinah, dan sopan, serta tidak berbicara atau melakukan hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Menjadi generasi Al-Quran. Membaca dan memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan kegiatan yang penting sebab dapat membuat seorang muslim mengenal isi daripada Al-Quran. Ketika seorang muslim mengenal isi dari Al-Quran, dirinya akan lebih memahami alasan Al-Quran menjadi pedoman penting dalam hidupnya. Menerapkan Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak ayat yang mengajarkan moralitas, etika, dan perilaku yang baik. Misalnya, berbicaralah dengan jujur, berperilaku baik terhadap orang lain, dan selalu berusaha untuk adil dalam segala hal. Sebagaimana dalam ayat dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Menjadi generasi Al-Quran. Salah satu nilai inti dalam Al-Quran adalah kasih sayang dan tolong-menolong sesama manusia. Al-Quran mendorong perbuatan baik sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah. Salah satu cara utama untuk mengamalkan ajaran Al-Quran adalah melalui ibadah, sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Adalah cara untuk menjaga hubungan yang kuat dengan Allah. Selalu memperhatikan kualitas ibadah Anda dan perbanyak doa untuk memohon bimbingan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Demikian materi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.